Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus kuatku kembali lagi memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan buat segala cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, bahkan sampai hari ini kami tetap berkata Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati firman Tuhan. Dimanapun kami pada saat ini berada, firman Tuhan senantiasa boleh kami dengar dengan baik, dan firman itu meneguhkan iman percaya kami, agar kami semakin teguh di dalam Tuhan, dan kami senantiasa semakin berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini, harga sebuah nyawa, yang kita ambil di dalam kitab Mazmur 49 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah sebagai ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang harga, tentu yang pertama sekali yang ada dalam pikiran kita adalah uang. Jadi harga itu adalah artinya uang yang dibayarkan untuk produk atau jasa. Tema firman Tuhan adalah harga sebuah nyawa. Jadi dari tema ini kita bisa belajar bahwa harga di sini, nyawa itu bukan berbicara tentang berapa uang yang kita siapkan, atau berapa harta yang harus kita miliki, atau berapa kekayaan yang kita miliki untuk dapat membeli nyawa kita. Tidak. Tetapi di sini berbicara tentang bagaimana seseorang itu memiliki nilai yang begitu tak ternilai di mata Tuhan. Jadi harga sebuah nyawa itu tidak dapat dihitung dengan jumlah nominal, berapa uang yang kita miliki, atau berapa banyak kekayaan yang kita miliki untuk kita berikan kepada Allah untuk dapat membeli nyawa kita. Tidak. Tetapi harga sebuah nyawa itu adalah berbicara tentang bagaimana Allah begitu mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas, dan mengasihi kita tanpa pamrih, dan mengasihi kita dengan begitu tak ternilai harganya dengan apa yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bahwa fenomena pada akhir-akhir ini, baik itu melalui media, melalui televisi, begitu banyak kasus-kasus pembunuhan terjadi di negara kita. Ada kasus mutilasi yang terjadi pada akhir-akhir ini. Dari situasi ini kita melihat bahwa ada orang berkata bahwa sekarang ini bahwa nyawa seekor kucing lebih berharga daripada nyawa manusia. Tentu ini kita tidak sependapat dengan hal ini, karena ini bukan suatu kebenaran. Kita tahu bahwa manusia itu tidak boleh disamakan dengan apapun ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Manusia diciptakan oleh Allah begitu bernilai harganya. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, di situ dikatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah segambar dengan rupa Allah. Dari sini kita melihat bahwa dalam kehidupan manusia, karakter Allah itu sudah ada. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7, di situ dikatakan juga Allah menghembuskan nafas hidup. Artinya di sini bahwa roh Allah diberikan kepada manusia itu. Dari kedua ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah yang begitu mulia, paling berharga di mata Tuhan. Dan manusia itu tidak boleh disamakan dengan apapun. Dan ayat ini mengutip, dikatakan dalam Mazmur 49 ayat yang ke-8 dikatakan, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya.
Ayat ini jelas kita katakan bahwa keadaan manusia pada saat itu sedang keadaan terbelenggu. Keadaan manusia itu sedang dalam keadaan tertawan. Sehingga dikatakan keadaan manusia itu tidak dapat membebaskan dirinya. Apapun yang dia miliki tidak akan pernah bisa mampu menebus dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang menawan manusia pada saat ini adalah dosa. Dosa yang terjadi dalam kehidupan manusia itu sudah kita tahu bahwa mulai manusia jatuh ke dalam dosa sampai sekarang dosa itu tetap ada dalam manusia. Karena di dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat 12 di situ dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Dosa sudah mengikat manusia. Karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, Allah merencanakan penebusan bagi manusia. Karena nyawa manusia begitu berharga di mata Tuhan, supaya manusia itu tidak mengalami kebinasaan selama-lamanya, supaya manusia itu tidak mengalami maut dalam hidupnya, Allah menebus manusia itu dari dosa. Kalau kita melihat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai dengan 19, di situ dikatakan firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi ayat dalam 1 Petrus ini dikatakan bahwa manusia itu ditebus dengan darah yang mahal, yaitu dengan kematian Yesus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan baca dalam terjemahan lainnya di dalam pasal yang ke-8 ini dalam kitab Mazmur 49 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan jiwa manusia terlalu berharga untuk diselamatkan oleh sekedar harta dunia. Seluruh harta benda yang ada di dunia ini tidak cukup untuk menyelamatkan barang satu jiwa pun untuk mencegahnya masuk neraka. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita belajar bahwa kekayaan yang dimiliki oleh manusia, bahkan firman Tuhan katakan sekalipun seluruh di dunia ini dia miliki, tidak akan pernah mampu menyelamatkan jiwanya untuk tidak masuk neraka. Dari sini kita menyimpulkan bahwa kekayaan kita, harta yang kita miliki, jabatan yang dimiliki oleh seseorang itu tidak akan pernah mampu menebus dirinya sendiri untuk dia dapat menerima keselamatan. Untuk dia dapat terbebas dari dosa itu tidak akan pernah mampu, karena segala sesuatu yang ada dalam hidupnya itu adalah kepunyaan Tuhan sendiri. Karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita, sehingga manusia itu diselamatkan dari dosa. Di dalam 1 Korintus 7:23 dikatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dibayar bukan dengan uang, tapi dibayar dengan nyawa yang tercurah di kayu salib. Apa yang harus kita lakukan karena kita begitu berharga di mata Tuhan? Kita melihat di dalam Roma 6 ayat 17 sampai 20. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan telah menjadi hamba kebenaran. Dari sini kita belajar Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang harus kita lakukan hidup dalam kebenaran. Kita sudah dimerdekakan oleh Allah dari dosa, yaitu dengan menebus kita dari dosa. Nyawa kita, hidup kita begitu berharga di mata Tuhan. Dan oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami sudah dimerdekakan dari segala dosa. Kami sudah dibebaskan dari segala kutuk dosa. Karena hidup kami, karena kami adalah berharga di mata Tuhan. Segala harta dunia, kekayaan, jabatan yang kami miliki tidak akan pernah mampu membebaskan kami dari dosa. Semua hanya karena anugerah Tuhan, semua hanya karena penebusan yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kami pada saat ini, ajar kami untuk hidup senantiasa, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kami berada, baik di rumah, di tengah pekerjaan, di jalan, dimanapun Tuhan, ajar kami hidup selalu dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.